Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Faijah dari ruang 605. Di sini saya akan menjelaskan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan jumlah upaya Bank Sentral Amerika yaitu The Fed dalam menurunkan inflasi. Ada dua cara yang dilakukan The Fed, yaitu intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Intervensi langsung yaitu The Fed menggunakan cadangan mata uang asing untuk membeli dolar. Akhirnya mata uang dolar menguat dari mata uang lainnya sehingga membuat biaya impor Amerika menurun dan mendorong perusahaan di Amerika untuk menjaga harga tetap rendah secara kompetitif, yang akhirnya membuat inflasi Amerika menurun. Yang kedua yaitu intervensi tidak langsung, yaitu The Fed menaikkan tarif suku bunga yang mengakibatkan menguatnya mata uang dolar dan membuat biaya finansial perusahaan dan individu meningkat. Hal tersebut membuat pinjaman dan pengeluaran Amerika berkurang sehingga angka inflasi di Amerika menurun. Jadi, kesimpulannya dari gambar di samping merupakan bagan yang menjelaskan dua cara atau kebijakan Bank Amerika yaitu The Fed dalam menekankan inflasi. Gambar kedua yaitu menjelaskan tentang siklus hidup produk internasional, yaitu menurut teori ini perusahaan menjadi mapan di pasar dalam negeri sebagai hasil dari beberapa keunggulan yang dirasakan atas pesaing yang ada, seperti kebutuhan pasar untuk setidaknya satu pemasok produk lain. Karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di dalam negeri, sebuah perusahaan cenderung menetapkan dirinya terlebih dahulu di negara asalnya. Permintaan asing untuk produk perusahaan pada awalnya akan diakomodasikan dengan mengekspor. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasakan satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulannya. Persaingan di luar negeri adalah dengan menghasilkan produk di pasar luar negeri. Dengan demikian mengurangi biaya transportasi. Persaingan di pasar luar negeri tersebut dapat meningkat karena produsen lain menjadi lebih mengenal produk perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk memperpanjang permintaan luar negeri untuk produknya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah membedakan produk sehingga pesaing tidak dapat menduplikasikannya dengan tepat. Gambar ketiga yaitu menjelaskan tentang jadwal permintaan untuk pound Inggris. Pound Inggris digunakan di sini untuk menjelaskan keseimbangan nilai tukar, di mana menunjukkan jumlah hipotesis pound yang akan diminta di bawah beberapa nilai kurs yang berbeda. Setiap saat hanya ada satu nilai tukar. Pameran menunjukkan beberapa pound yang akan diminta pada berbagai nilai tukar untuk waktu tertentu. Jadwal permintaan ini miring ke bawah karena perusahaan dan individu di Amerika Serikat akan membeli lebih banyak barang Inggris ketika pound bernilai lebih rendah, karena dibutuhkan lebih sedikit dolar untuk mendapatkan jumlah pound yang diinginkan. Sebaliknya, jika nilai tukar pound tinggi, maka perusahaan dan individu di Amerika Serikat kurang bersedia untuk membeli barang-barang Inggris, karena produk atau sekuritas dapat diperoleh dengan harga yang lebih rendah di Amerika Serikat atau negara lain. Setelah mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat untuk pound, lalu gambar keempat ini menunjukkan jumlah pound untuk dijual, disediakan ke pasar valuta asing dalam pertukaran untuk dolar, sesuai dengan setiap nilai tukar yang mungkin pada waktu tertentu. Seseorang dapat dengan jelas
emisi font lebih rendah, penawaran font untuk dijual untuk ditukarkan dengan dolar lebih kecil, mencerminkan keinginan Inggris yang lebih kecil untuk mendapatkan barang-barang Amerika Serikat. Nah, gambar yang terakhir yaitu gambar kelima, penentuan nilai tukar equilibrium dari jadwal permintaan dan penawaran untuk font Inggris digabungkan dalam waktu tertentu. Pada nilai tukar $1,50, jumlah font yang diminta akan melebihi penawaran font untuk dijual. Akibatnya, bank-bank yang menyediakan layanan valuta asing akan mengalami kekurangan font pada nilai tukar itu. Pada nilai tukar $1,60, jumlah font yang diminta akan lebih kecil dari penawaran font yang dijual. Dalam hal ini, bank yang menyediakan jasa valuta asing akan mengalami surplus font pada nilai tukar tertentu. Menurut gambar di samping, nilai tukar equilibrium adalah $1,55 karena kurs ini menyamakan jumlah font yang diminta dengan penawaran font yang dijual. Kita menambahkan gambar berikutnya, yaitu gambar yang ke-6 tentang bagaimana pasar keuangan melayani MNC. Pergerakan arus kas asing dari EMC biasa. Uang tunai ini harus dapat diklasifikasikan ke dalam 4 fungsi perusahaan yang semuanya umumnya membutuhkan penggunaan pasar valuta asing, seperti pasar spot, pasar forward, pasar jangka panjang mata uang, dan pasar opsi mata uang. Semuanya diklasifikasikan sebagai pasar valuta asing. Fungsi pertama adalah perdagangan luar negeri dengan klien bisnis. Ekspor menghasilkan arus kas masuk asing, sementara impor membutuhkan arus kas keluar. Fungsi yang kedua yaitu investasi asing langsung atau akuisisi masa depan, baik melalui pendapatan yang disetorkan kembali ke EMC atau melalui penjualan aset asing ini. Fungsi ketiga adalah investasi jangka panjang atau membiayai surat berharga asing di pasar uang internasional. Dan fungsi keempat adalah membiayai jangka panjang di pasar obligasi atau saham internasional. MNC dapat menggunakan pasar uang atau obligasi internasional untuk memperoleh dana dengan biaya lebih rendah daripada yang dapat diperoleh secara lokal.